wong tanah Jawi wong agung ing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Wanto di channel kami Horor Malam Jumat. Jangan lupa like, subscribe, tekan tombol lonceng untuk senantiasa mengikuti video-video kami yang menceritakan tentang misteri dan horor. Bagi pemirsa yang budiman yang senantiasa mendengarkan cerita-cerita kami, saya doakan semoga diberi kesehatan, panjang umur, dan diberi keberkahan rezeki. Allahumma amin. Kali ini ada satu kisah yang dialami oleh teman saya yang bernama Mas Toha dan Mas Yasin. Mereka berdua bagaikan kakak beradik walaupun tidak tunggal satu kakak. Warga kota Batang, Kecamatan Kandeman, tepatnya Desa Cembereng, rumah Mas Toha. Sedangkan Mas Yasin di Pedukuhan Dondong. Rumah mereka agak jauh. Walaupun mereka agak jauh rumahnya, namun mereka berdua bagaikan kakak adik. Di mana ada Mas Toha, pasti di situ ada Mas Yasin. Pada tahun 2015, Mas Toha dan Mas Yasin merupakan karyawan bekerja di suatu perusahaan yang memproduksi baju. Ia sebagai penjahit. Tiap pagi Mas Yasin berangkat kerja menghampiri Mas Toha seraya supaya bisa bersama. Mereka berdua merupakan sosok pemuda yang agamis. Setiap ada acara pengajian, walaupun jauh, dia semangat menghampirinya karena ingin sekali menambah ilmu pengetahuan tentang Islami. Ketika tanggal 29, tepatnya bulan Suro, mereka berdua melihat ada suatu pamflet yang tertempel di suatu masjid di daerah perkotaan, bahwa nanti malam Rabu ada suatu pengajian yang mana pembawa muidzonya dari Jawa Timur. Mereka berdua berjanjian nanti malam akan hadir ke situ. Dan Mas Yasin ngomong sama Mas Toha, "Mas, ini ada pamflet nih Mas." "Oh iya, wah, di mana nih letaknya?" "Di daerah Pekalongan." "Oh, ada pengajian ya? Yaudah, nanti malam kita di situ ya." "Oke Mas Toha," kata Mas Yasin. "Tapi aku dijemput ya, karena motor saya bannya bocor." Mas Yasin ngomong gitu. "Oke, nanti saya jemput setelah sholat isya, aku langsung datang ke rumahmu ya Yasin. Kamu harus siap-siap biar nanti tidak kemalaman di sana, tidak ketinggalan." Penuh dengan rasa semangat, setelah sholat asar mereka langsung bergegas pulang menuju arah ke rumah masing-masing. Setelah ia sampai di rumah,
mandi dan bersih-bersih, yang nyantai sambil menunggu datangnya waktu maghrib sambil menikmati hidangan-hidangan di televisi, mendengarkan cerita atau mendengarkan tayangan di televisi. Waktu tidak terasa begitu cepat banget. Si Mas Yasin ini sudah agak gugup banget, ingin sekali keluar menanti Mas Toha datang. Setelah tidak lama kemudian terdengarlah kumandang azan, sudah menunjukkan waktunya sholat isya. Setelah sholat isya, Mas Yasin memakai semua atribut pakaian-pakaian santri, yaitu memakai peci, baju putih, dan sarung. Dia mengabari saya Mas Toha, koleng sama Mas Toha, Mas, halo, assalamualaikum Mas Toha, apa kamu sudah siap? Ya, oke, udah siap. Nah, ya udah kalau gitu kamu langsung datang ke rumah saya ya. Aku tunggu loh Mas Toha, motor saya bocor. Ya sabar, nanti aku ke situ. Nah, penuh dengan rasa semangat, Mas Yasin ini duduk di depan sambil menunggu Mas Toha. Mas Toha pun langsung bergegas menancap gas motornya menuju ke rumah Mas Yasin. Jarak dari rumah Mas Yasin menuju Mas Toha, rumahnya Mas Toha, sekitar ada 1/4 jam. Dan tempat rumahnya Mas Yasin di daerah desa yang agak pelosok, melewati hutan-hutan kecil. Dan di sebelah timur kampungnya Mas Yasin ada suatu sendang yang bernama Sendang Cewokan. Konon katanya sendang tersebut sangat angker. Pada zaman dulu pernah terjadi kesurupan di situ, dan banyak anak-anak yang ketemper ya zaman dulu. Dan disitulah Mas Toha tidak lama kemudian sampai ke rumahnya Mas Yasin. Mas Yasin penuh dengan rasa semangat ngomong sama Mas Toha, Mas Toha, ayo kita berangkat aja. Oke, langsung. Oke. Nah, Mas Toha ngomong, ini kita mau lewat mana ya enaknya? Lewat Cewokan saja Mas. Nah, biar lebih dekat, karena jalan yang melewati Sendang Cewokan itu merupakan jalan alternatif, jalan yang terdekat menuju arah jalan besar. Pada waktu itu rembulan sudah begitu terbit dan agak terang. Mas Toha menancap gas motornya menuju ke arah jalan Cewokan. Setelah menaik jalannya agak menanjak tinggi menuju ke arah Cewokan, di daerah situ jauh dari rumah-rumah, melewati hutan-hutan kecil. Sebelum sampai di pemakaman, si Mas Toha ini punya firasatnya ndak enak. Ia ngomong sama Mas Yasin, Sin, aku kok rasanya nggak enak Sin, kayak agak merinding gitu Sin. Wah Mas Toha ini kan kamu lebih besar kok agak takutan, aku biasa lewat sini aja ndak apa-apa Mas Toha. Beneran ini aku agak merinding, itu seperti nanti ada apa-apa itu. Mas Toha ucapan itu doa loh Mas, jangan berprasangka yang enggak Mas Toha. Ya udah, kita pasrah saja ya, semoga kita selamat. Setelah tepat di belokan, nah jalan agak memengkol sedikit. Di daerah situ itu katanya agak singit, agak misteri di situ. Tiba-tiba motor yang ditunggangi Mas Toha dan Mas Yasin mendadak meninggal, mati motornya, tidak bisa berjalan. Sehingga Mas Toha turun ngomong, Sin, motornya kok mati ya Sin?
Padahal ini baru saja saya servis tuh Sin. Masa sih Mas? Iya nih ya. Businya tuh Mas kotor. Coba kita lihat. Pakai alat seadanya, pakai senter HP. Busi kering, enggak basah. Stabilisator enggak bisa juga. Wah, ini gimana nih Mas? Keadaan gelap ini enggak ada lampunya Mas. Jadi kita dorong aja yuk. Setelah didorong, motor itu agak berat waktu didorong. Mungkin karena jalannya agak menanjak, jadi dia tidak begitu panik. Setelah itu Mas Toha berusaha menyalakan motornya lagi. Alhamdulillah nyala. Setelah nyala dinaikin sekitar 300 meter. Ban yang bagian depan terasa menabrak sesuatu yang aneh, walaupun di situ tidak ada apa-apa. Deg-dedak, terus motor tersebut jatuh. Mas Toha dan Yasin tertindih oleh motor yang dinaikin. Sampai kaki Mas Toha itu lecet, tertimpa kendaraan dan terkena batu. Waduh Sin, jatuh. Waduh Mas, gimana Mas? Tidak apa-apa Mas. Ya, terus dia berusaha membangunkan motornya, melihat Mas Toha kakinya tergelincir sehingga untuk jalan pun agak sulit. Menengok kanan kiri tidak ada orang. Dia sambil menahan rasa sakit yang dirasakannya oleh Mas Toha. Dia ngomong, Sin, coba ini kaki saya sakit banget Sin, tergelincir ini Sin. Wah ya Mas, ya tidak apa-apa Mas. Setelah ia sambil duduk, motor ditaruh di sebelah kiri jalan, kaki Mas Toha itu diurut sama Mas Yasin untuk menghilangkan rasa nyeri. Sekitar 10 menit si Yasin ini mendengar ada rombongan banyak, sekitar ada 100 orang, seperti layaknya orang yang karnaval, berjalan sambil berbicara, gerumung-gerumung gitu. Bahasanya pun sulit dipahami oleh Mas Yasin. Ia ngomong sama Mas Toha, Mas, kamu mendengar suara orang yang masih berjalan gak Mas? Ya, saya mendengarkan dari arah utara. Ya, sama. Penuh dengan rasa penasaran, Mas Yasin itu mencari sumber suara tersebut dari arah utara. Setelah ia melihat dari sisi yang di arah utara, si Mas Yasin ini melihat ada sosok manusia kerdil dengan telinganya yang panjang dan matanya itu agak membesar. Mulutnya itu aneh besar, lebar, dan giginya itu kelihatan. Tanpa memakai busana, hanya menutup bagian kelaminnya saja, perutnya agak mentelet. Si Yasin ini ketakutan. Mas, lihat Mas, itu Mas, rombongannya banyak banget Mas, itu pendek-pendek Mas. Wah Yasin, gimana Sin ini Sin? Udah enggak apa-apa Pak, kita berdoa aja semampu kita ya, jangan takut ya Mas. Yasin, santai Sin. Ia duduk di situ. Lewatnya itu tidak jauh, sekitar ada 100 meter jaraknya dari Mas Yasin dan Mas Toha itu. Lewat di situ sambil bernyanyi-nyanyi. Pada saat itu kan rembulan begitu agak terang. Si Mas Yasin penuh dengan rasa takut. Di situ menundukkan kepala supaya tidak dilihat. Ternyata di rombongan bagian tengah itu menatap Mas Yasin penuh dengan rasa garam. Waduh, Mas Yasin takutnya begitu bukan main. Iya Mas Toha, moga-moga kita diberi keselamatan Mas. Iya, moga-moga diberi keselamatan. Aduh, gimana, yuk kita berdoa aja sebisa mungkin. Rombongan itu berjalan agak lama, layaknya orang yang karnaval gitu, sambil bernyanyi-nyanyi dan membawa obor kelihatannya. Si Mas Yasin penuh dengan rasa takut di situ, hingga tanpa terasa saking takutnya karena dia memakai sarung ya. Tanpa terasa saking takutnya si Mas Toha ini merasa hangat di bagian kaki. Sin, kok ada air hangat Sin?
kamu ngumpul Yasin? Iya Mas, saya takut Mas. Saking takutnya kakinya bergetar. Ternyata Mas Yasin ini ngompol. Sarung pakaian yang dipakai sama Mas Toha kena air kencingnya Mas Yasin. Si Mas Yasin ini rasa takutnya begitu mendalam banget. Setelah rombongan semua lewat semua agak jauh, kemudian Mas Toha bergegas mengambil motor, berusaha berdiri, namun kakinya sangat sulit untuk berdiri karena tergelincir kakinya. Kemudian si Mas Yasin ini, udah Mas, sampean di belakang biar aku aja yang naikin. Wah, tapi nanti bau bersin loh Sin. Udah apa-apa, yang penting kita keluar dari daerah sini saja. Ya oke Sin. Kemudian motor ditancap, alhamdulillah motor bisa jalan dan ia bergegas keluar dari area tersebut. Ia berjalan melewati di area perkuburan, motor pun bisa lancar sampai aman. Kemudian ia jalan lagi. Dia tidak berani pulang, dia menuju ke rumahnya Mas Toha. Sesampainya di rumah Mas Toha, jadi Mas Toha ini belum punya istri, masih jejaka. Dia ketuk-ketuk pintu, langsung masuk. Kemudian ia bersih-bersih, mengganti celana yang kena kencing dan sarung yang kena kencing. Dia duduk, Mas. Terus si Yasin ini ngomong, Mas Toha, tadi itu makhluk apa Mas Toha? Aku aja enggak tahu. Wah, aku melihat jelas banget Mas Toha. Orangnya pendek-pendek, telinganya panjang, dan giginya itu ngeri, kayak ada taringnya gitu. Nyanyinya aja saya bingung kok, seperti orang yang gerendem, gitu. Ya saya juga sama kok. Besok lagi aku ndak mau lewat situ Mas Toha. Itu kan pas apesin. Kalau ndak pas apes ya kamu ndak bakalan lihat yang seperti itu Sin. Lalu mereka berdua menggagalkan janjiannya mau berangkat ke pengajian. Si Yasin ini tidak berani pulang sehingga ia tidur di rumahnya Mas Toha. Keesokan harinya tubuh si Yasin ini dan rasa sakit. Si Mas Toha pun yang kakinya tergelincir jadi bengkak agak besar. Setelah dipegang kepalanya, ternyata Mas Toha badannya panas dan Mas Yasin pun juga agak kesakitan, sepertinya orang demam. Mereka berdua sakit. Kemudian mereka berdua memutuskan pergi ke orang yang pintar. Dia tanya-tanya tentang kejadiannya dan minta lantaran supaya dia diberi kesembuhan dari sakitnya, dari kaki yang bengkak dan rasa sakit panas yang ia rasakan. Nah, kata orang yang pintar tersebut ngomong, ini kamu ini bisa dinatakan kesambet di daerah sana. Saking takutnya sehingga terbawa dalam pikiran kamu, menjadikan tubuh kamu sakit. Kan masih teringat-ingat ya. Ini nanti saya bawakan, ambilkan air putih diminum ya, supaya hilang rasa yang menghantui dalam pikiranmu ya. Tidak lama kemudian orang pintar tersebut masuk ke kamar, entah baca doa apa kurang tahu, lalu keluar membawa air diminum mereka berdua. Alhamdulillah tidak lama kemudian rasa demamnya hilang dan kaki yang bengkak diurut sama orang pintar tersebut alhamdulillah sudah diberi kesembuhan. Mereka berdua diberi keselamatan dan kesehatan sampai sekarang alhamdulillah masih diberi kesehatan. Cukup sekian cerita ini, semoga bermanfaat. Ini merupakan cerita nyata yang dialami oleh Mas Toha dan Mas Yasin di daerah Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.